mungkin kita harus bangga menjadi seorang anak yang dilahirkan di Jampang Kulon. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian di Jampang Kulon. Saya bekerja sesuai dengan tupoksi saya sebagai penyuluh gitu. Dan saya selalu bekerja dengan hati. Ya, hal yang kecil saya mengangkat dari pemanfaatan pekarangan ya seperti ini yang dianggap tidak ada apa-apanya. Inovasi yang diangkat adalah Pohaga, Pojok Hijau Kampung Tohaga. Kalau di KIJB kita di level provinsi masuk 45 top inovasi KIJB. Kalau di level kabupaten merupakan juara yang terbaik gitu ya. Jadi kampung yang kecil tetapi dia bisa melahirkan ketahanan pangan keluarga dan terlihat sangat kokoh intinya. Kesimpulannya seperti itu kalau. Anak desa bisa apa? salam merudak desa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam barudak desa. Salam. Oke, kawan-kawan barudak desa, di siang hari ini kita kembali lagi di podcast People Inspiring ya kan. Kita udah cukup agak lama ya belum mengundang sosok yang inspiratif gitu kan. Ya bener nggak teh? Bener. Kemarin terakhir kita tentang perempuan ya. Ya, pos ngopi ngobrolin ya. pandangan hidup, dan sekarang di waktu yang tepat alhamdulillah dengan tamu undangan kita yang sangat inspiratif. Ini ada Ibu Ucu Rohila, SPT MPT, Kepala MP ya. SPT MP, Kepala BPP Balai Penyuluhan Pertanian. Ibu. Selamat datang di ruang anak desa, terima Ibu. kasih. Salam kenal. Ya, oke. Inilah sosok perempuan yang berpendidikan, betul. terus aktif di masyarakat. Rumah tangga cemara. Keluarga cemara ya. Dan benar dari Barudak desa masyarakat. banyak rekomendasi itu. Dan alhamdulillah waktu yang tepat mungkin kali ini ya Bu ya. Iya. Kemarin kita sempat mendatangi Ibu ke rumah. Dalam kondisi masih sakit ya. Sempat ngatur jadwal. Atur jadwal, iya betul. Tapi sekarang alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya, amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Iya. Semoga sehat terus ya Bu Ya, ya. amin, amin, amin. Katanya Ibu sedang mengikuti kompetisi loh. Iya. Ya, Kompetisi inovasi Jawa Barat. Betul. iya betul. Keren. Sosok Dan kita ibu udah ini. ngelihat nih, tadi kan keliling-keliling. Ini beda Bu, Nah. ini wilayah ini tuh beda dengan Nah, desa-desa asli. kampung-kampung lain. Andai kata Semua wilayah Jampang desa. Kulon. Semua desa bisa seperti Semua ini. desa. Ibu, Oke. ya Allah, ibunya harus diduplikat nih. Iya, harus Harus punya dilahirkan. duplikat anak buah yang sama gitu ya. Tapi Mudah-mudahan. gitu. Bolehlah sekalian langsung Iya, kenalin benar. lebih jauh tentang Ibu gitu. Kalian berkenalan mungkin ya. Iya. Memperkenalkan diri atau dikenakan nih? Berkenalkan diri takut salah lagi. Oh gitu. Yang Cerita Bu. dari pribadi dulu berarti ya. Mungkin suatu kebanggaan ya bagi ibu pribadi untuk diundang ke ruang anak desa ya. Ruang anak desa. Dan baru mendengar nih bahwa di Jampang Kulon ternyata ada perkumpulan anak-anak muda yang luar biasa. Bukan mengembangkan. Jadi bukan mengembangkan apa ya, potensi-potensi apa ini, menumbuhkan atau memunculkan ada apa sih di wilayah Jampang Kulon ini, khususnya di Kecamatan Jampang Kulon, mungkin seperti itu. Kalau berbicara tadi di awal Bu Ucu sebagai apa, sebenarnya terlalu berlebihan gitu ya, terlalu berlebihan sekali gitu. Kalau berlewat tadi udah diungkap bahwa saya Ucu Rohila ya, kelahiran asli Jampang Kulon, dan mungkin kita harus bangga menjadi seorang anak yang dilahirkan di Jampang Kulon betul gitu sekali, lah Bu. gitu ya. Kebetulan Ibu bekerja sebagai penyuluh pertanian yang ada memegang BPP Kecamatan Jampang Kulon gitu, seperti itu. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian di Jampang Kulon, mungkin seperti itu. Pribadi keluarga ibu baru suami ibu baru satu. Wah, baru satu nih. Baru satu. Hati-hati. Baru satu gitu. Anak ibu alhamdulillah 2, udah dipercaya 2 gitu kan ya. Kalau ditanya usia jangan itulah. Yang jelas ibu udah kepala 4 menjelang kepala 5 gitu. Itu usia angka, cuma angka, tapi Angka penampilan iyalah gitu.
trendy. Iya. Kenapa penampilan mesti seperti anak muda biar semangatnya juga masih semangat anak muda itu ini suka seperti banget nih, itu suka. ya gitu. Yang kayak gini nih. Jadi biasanya style kita juga mempengaruhi Iya, betul. pola pikir kita Benar, gitu. Bu. Seperti Ini itu. baru gaul berkelas. Waduh. Benar, passion itu sangat penting Iya, benar nggak, betul. Bu? Ketika kita mau Betul. datang ke suatu acara dengan passion Iya. kita yang nggak sesuai, mungkin kita Iya, juga bakal gitu. down atau Menurunkan misalnya- trust. Ya betul, ya seperti itu. Bukan itu ya. Sepintas bukan sekelumit ya tentang siapa Ucu Rohilah itu seperti Ibu, gitu ya. boleh nggak, kenapa tuh Ibu bisa jadi sampai di tahap sebagai ketua Kepala ya, BPP? kepala Iya, BPP. kepala BPP. Apa ya? Wah, itu berat bagi ibu ya untuk banget. Yang jelas saya ke ibu menjadi PNS itu tahun 2019 ya. Tes 2019 berarti titi mangsa 2020 ya. 2020 dan kebetulan saat itu ibu ditugaskan di Kecamatan Cibitung. Walaupun wilayah itu 8,5 tahun di Cibitung, 2018 baru pindah ke wilayah Jampang Kulon sebenarnya seperti itu. Dua tahun ibu sebagai PNS, ketiganya ibu dipercaya sebagai kepala BPP Cibitung gitu. Itu pasti karena kinerja Ibu ya. Itu hanya beliau-beliau yang tahu ya. Yang jelas saya sebagai PNS apa yang harus saya lakukan gitu kan. Saya bekerja sesuai dengan tupoksi saya sebagai penyuluh gitu. Dan saya selalu bekerja dengan hati gitu. Iya, betul sekali. Mungkin Pantesan ininya nyampe ke hati, Bu. Iya, gitu sampai ke hati. Karyanya nyampe ke hati, karena dari biasanya, hati. iya, kalau kita bekerja dengan hati, insya Allah lah, Iya. tidak ada rasa capek. Atau kalaupun apa yang target kita belum tercapai, kita tidak akan merasa lelah dan tidak akan merasa kecewa. Ikhlas gitu ya, Bu, ya? Ikhlas, betul. Hati-hati loh, kalau kalian kerja dengan emosi, wah bahayanya. Bahaya. Stres kali. Hati-hati loh. Serius loh teman-teman, tadi tuh ya Bu Ucu lagi sibuk banget sama kerjaannya dan kayak bener-bener nyempatin buat ruang anak desa. Ya Allah Bu, sumpah. Ingin Terharu memotivasi, jadinya. ingin memotivasi gitu. Warga Jampang Kulon lah khususnya ya, gitu Iya, iya. kan. Semangatnya bener-bener masih muda nih, Bu ya. Salut banget nih. sesuai dengan passionnya. Iya, dari tadi nggak jauh berbincang tapi bener kayak anak muda banget gitu supportnya ya. Kan kelihatan. Gua aja tadi kaget, ih Bu Ucu keren. Nggak apa-apa kan di luar rumah, nggak apa aja kalau di luar rumah sendiri ya, masih sendiri. Kalau di dalam rumah kan orang lain tidak tahu bahwa saya udah punya anak dua gitu loh, seperti itu. Oke, itu untuk perkenalannya ya, Bu ya. Iya, oke. Lumayan. Udah pada paham nih, udah pada Kenalan tahu lah ya, kan, kenal iya. ya. Jadi siapa tahu kalau di jalan kalian, "Hai Bu Ucu," ya. Iya salam, gitu. Salam ya. Iya Salam betul. berdak desa gitu. Oke, dari tadi yang udah disampaikan Bu Ucu, kita belum sempat kejawab itu ya yang tadi ya. Tentang yang apa? Yang tadi. IJP. Oh, Iya, KIJP iya, Bu, itu pengen ya. Iya. Yang lagi Oh, iya. tren nih Ibu nih. KIJB itu kompetisi inovasi Jawa Barat Iya, ya. Dan itu di apa sih penyelenggaranya adalah Setda Provinsi Jawa Barat gitu kan. Kebetulan saya dari perwakilan dari Dinas Pertanian yang diwakili oleh Balai Penyuluhan Pertanian Jampang Kulon mengikuti itu dari Kabupaten Sukabumi, dan alhamdulillah 2021 kami masuk ke 45 top KIJB Jawa Barat. Jadi mendapat se-Jawa Barat itu yang dimana pesertanya saat itu lebih dari 400 inovasi, dan alhamdulillah kami dari Dinas Pertanian masuk ke 45 besar. Cuman baru masuk ke 45 besar ya, belum masuk ke 5 besar. Mudah-mudahan itu jadi motivasi juga ke depan untuk kami memperbaiki gitu Targetnya ya. 5 besar ya Bu? 5 besar Semoga target. 3 besar. Ah iya, amin. Podcast ini nih harus dikasih ke juri nih Bu nanti Bu. Iya. Perkembangan anak desanya juga nih. Keren Iya. juga ya. Iya, itu mudah-mudahan Iya. menjadi apa sih motivasi untuk yang lainnya juga. Dan inovasi yang diangkatnya pun bukan inovasi yang menurut saya sih tidak begitu dahsyat gitu ya. Hal yang kecil saya mengangkat dari pemanfaatan pekarangan ya seperti ini yang dianggap tidak ada apa-apanya, tapi saya mengangkat itu gitu kan, seperti itu. Oke, jadi sedang berjuang kali ya untuk saat ini untuk Iya, betul. untuk desa-desa di
kampung kita kan, apalagi kan di kota-kota kita, mereka itu belum punya ini gitu kan, belum punya lahan pekarangan yang luas seperti kita, sedangkan kita di desa perlu memanfaatkannya. Iya, benar nggak, Bu? betul. Karena di kota tuh udah terlalu terbetonisasi bahasanya tuh. Iya, Terbetonisasi. dengan bangunan-bangunan yang banyak itu ya, gitu. Itu Bu, inovasinya dikasih nama apa tuh dari? Oh iya, sebelum ke nama inovasinya mungkin kalau di KIJB kita di level provinsi masuk 45 top inovasi KIJB. Kalau di level kabupaten kita merupakan juara yang terbaik gitu ya, juara ke-1 inovasi ini. Kalau di kabupatennya, berarti pasti yang paling jegun. ya gitulah, seperti itu mungkin ya. Inovasi yang diangkat adalah Pohaga. Pohaga itu merupakan kepanjangan dari Pojok Hijau Kampung Tohaga gitu loh. Pojok hijau. Pojok hijau. Ketika Kampung Tohaga. Ketika kita berbicara tentang pojok berarti kan sudut ya. Iya. Sudut gitu kan. Kita pojok hijau kampung gitu kan. Saya mengartikannya bahwa setiap pojok atau setiap lahan pekarangan harus termanfaatkan dengan tanaman yang produktif gitu, seperti itu. Dan tohaga itu sangat kuat, kokoh. Saya ingin kampung-kampung tersebut terlihat kecil tapi bersih, hijau, asri, tetapi kampung itu adalah kampung yang kuat dan kokoh di ketahanan pangan keluarganya. Seperti itu ya pohaganya, pengertian pohaganya seperti itu. Ya. Suka nih. Suka ya. Dari segi nama tuh Pohaga itu udah wih gitu udah Iya, gitu. penuh arti kayaknya. Iya gitu. Jadi kampung yang kecil tetapi dia bisa melahirkan ketahanan pangan keluarga dan terlihat sangat kokoh, intinya kesimpulannya seperti itu. Kalau betul, Bu. Pohaga itu ya. Ini saya benar-benar apa ya Bu, takjub ngelihat setiap halaman depan rumah warga gitu. Jadi langsung ada tanaman-tanamannya gitu, banyak, dan bukan cuma nanam doang tapi dikasih edukasinya Iya, kayak betul. manfaatnya apa, Betul. fungsinya apa. Iya, betul. Biar lebih jelas kita lihat video yang ini ya. Halo guys, sekarang barudak desa. Iya, sambil jalan aja. Sambil jalan. Kita sedang ada di Kampung Bojongsari ya ini ya. Di Kampung Bojongsari. Agak sedikit different dengan
Kalian udah lihat kan tadi beberapa cuplikannya, ternyata memang di desa ini apa Bu? Desa Bojong Sari. Ya. Desa Bojong Sari, setiap pojok bener itu tadi sama visi dan misinya juga, di pojok itu setiap rumah yang ada di desa Bojong Sari itu ditanami beberapa tanaman yang memiliki khasiat-khasiat tertentu gitu Iya, ya. betul. Termanfaatkan Iya, betul. gitu. Kalau si apa Ibu, Pohaga ini tuh program baru setelah adanya KIJB apa udah lama gitu? Ini program sebenarnya ini Ibu bukan masuk ke program sih ya sebenarnya. Ini bagian dari tupoksi saya sebagai penyuluh. Kita kan penyuluh itu fungsinya mengedukasi ya. Jadi merubah sikap, perilaku dan keterampilan dari petani, baik petani kelompok tani laki-laki dewasa maupun kelompok tani wanita. Nah, jadi semenjak Ibu pindah ke Jampang Kulon 2018 ya, tepatnya Agustus, Ibu merintis gitu kan. Merintis ibu-ibunya kok tidak pekarangannya dibiarkan begitu aja gitu ya. Nah, lahirlah itu Pohaga sejak kalau nggak salah bulan April ya, bulan April tahun 2019 gitu kan. Ibu memprakarsai ya, merintisnya tentang Pohaga ini dari April 2019 gitu. Oke, berarti bukan cuma hanya sekedar ajang perlombaan gitu. Enggak, Udah dibentuk dari awal inovasi. Udah dibentuk dari awal, terus ketika ada bagian organisasi Setda Sukabumi melihat ada penyuluh Jampang Kulon yang mendampingi kelompok untuk memanfaatkan pekarangan, akhirnya kita disarankan untuk ikut itu gitu. Jadi kami gini, bukan ikut lomba terus membina, tetapi kita membina dan terlihat oleh bagian organisasi Setda Sukabumi langsung untuk turut diikut sertakan ke lomba inovasi ini. Hasil baik dari hati yang kerja gitu. Iya lah gitu Bisa lah. dibilang itu tuh kayak ini loh, kontribusi dari sebagai BPP Sebagai dan seorang akhirnya- penyuluh. Iya, Dan betul. akhirnya orang pun jadi menilai, direkomendasikan Betul, lah buat itu ikutan. seperti itu gitu. Ibu, seberapa sulit Ibu buat ngebangun kayak ngebinanya gitu? Ini ngajak ibu-ibu supaya Ya, betul. gimana tuh Bu? Kalau sebenarnya gini, ketika pekerjaan itu tidak ada yang sulit dan tidak ada yang mudah sebenarnya gitu ya. Kalau tadi selalu Ibu berpegang teguhnya gini, saya menjalankannya dengan ikhlas, metode yang digunakan tetap yaitu dengan hati. Kalau berbicara kesulitan, ya namanya bekerja itu ya, tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit sebenarnya. Kalau kita menjalankannya dengan sepenuh hati gitu loh. Tadi selalu Ibu berkata dari awal ya, bahwa Ibu bekerja sebagai penyuluh itu selalu berbicara dengan hati. Kenapa Ibu mengatakan selalu dengan hati? Karena kami yang dihadapkannya adalah manusia ya. Dan itu tupoksinya merubah sikap, perilaku dan keterampilan. Sudah jelas gitu ya. Sudah jelas kita benar-benar harus dari hati gitu. Kalau Ibu selalu mengatakan dengan hati, kalau di bidang penyuluhan ini yang namanya lebih ke personal gitu, pembinaannya secara personal gitu ya. Dan kesulitannya karena untuk merubah sikap, perilaku dan keterampilan ini butuh waktu yang luar biasa gitu. Dan akhirnya kita melakukannya pendekatannya pertamanya ke tokoh-tokoh, karena di kita sudah bukan kebanyakan di kebiasaan di Pulau Jawa itu ya, terutama orang Sunda ya, sama bahwa orang Sunda itu lebih condong melihat figur. Nah, betul nggak, melihat figur, yang akhirnya Ibu melakukan untuk kesulitan-kesulitan itu seperti apa, merubah sikap perilakunya, Ibu minta bantuan ke para tokoh. Setelah tokohnya bisa kita berkolaborasi gitu ya, bisa mau menerapkan apa yang Ibu sodorkan, kita bergerak ke personalnya gitu, seperti itu. Dan untuk menutupi kesulitan itu, selain Anjang Sono, kita juga melakukan gerakan bersama atau percontohan seperti ini gitu. Ya, seperti itu ya. Karena kalau berbicara sikap dan keterampilan tidak melihat langsung jelas. Ada orang yang sifatnya gini kan, diem gitu kan, ya gitu. Kalau bahasa Sunda sih apa? Hare-hare ya, hare-hare nggak apa-apa ya, dikolaborasikan nanti di running tag aja. Hare-hare itu apa gitu kan? Atau baut gitu ya. Nah, seperti itu ya. Tapi Itu sebelumnya itu sebuah cita-cita Ibu kah? Dari kecil atau misalkan apa?
cita-cita ibu dulu bukan sebagai ini gitu ya, bukan sebagai penyuluh pertanian, tapi cita-cita ibu pengen jadi polwan, tetapi badan ibu yang kecil, pendek, akhirnya nggak tahu yang setelah cita-cita tidak tersampaikan dengan postur tubuh yang tidak memadai, ibu juga dulu masuk kuliah ya apa sih, masuk aja gitu. Ya seperti itu. Dan sekarang apa sih, keluarga ibu keluarga guru ya, keluarga guru yang semua termasuk apa sih, orang tua mengharuskan ibu sebagai guru, ibu tidak gitu kan. Beralih ke pertanian ternyata ya sama-sama guru juga, cuman yang sasaran yang di ininya berbeda. Iya, betul seperti itu gitu kan. Kalau pada akhirnya sekarang Bu, kan ini apa ya? Udah berjalan nih ya, Pohaga ini. Iya. Sekarang masih pembinaannya itu masih ke tokoh ataukah ke langsung keluarga enggak, atau kemana? Kalau ibu ke tokoh itu tadi aja untuk bagaimana ibu apa sih mencari solusi untuk pendekatan kesulitan itu ya. Setelah itu ketika tokoh itu, ibu ini Pohaga ini sasarannya ke kelompok wanita tani atau KWT dan apa sih, pengurus PKK gitu kan, terutama Pokja 3, karena Pokja 3 ini bergerak di bidang sandang, pangan, dan perumahan, sama pas gitu, jadi ngeling dengan kita gitu kan. Kalau kami mengatakan Pohaga ini kalau di PKK ini namanya aku hatinya PKK gitu. Jadi aku hatinya PKK itu amalkan dan kukuhkan halaman asri halaman asri teratur, indah dan nyaman. Jadi sangat pas. Iya, yang ada di depan tadi ya gitu. Jadi ini Pohaga ini sangat pas. Sangat pas sekali gitu ya dengan program dari yang digaungkan oleh PKK Pokja 3 gitu. Tapi sebetulnya ini kalau pandangan kita ya, kalau ini udah benar-benar teratur gitu, bahkan bisa menjual produksi, Bu. Iya, betul. Betul nggak? Jadi apakah emang gitu, sampai ke sana? Apa target dari si Pohaga? Target tujuan dari Pohaga itu satu, pertama udah jelas ingin memanfaatkan lahan pekarangan biar produktif. Nah, itu ya satu. Yang kedua, meningkatkan nilai gizi anggota keluarga. Yang tadinya tidak gemar makan sayur menjadi gemar makan supaya sayur. Supaya generasi micin terus ya, Bu. Itu gitu ya. Yang ketiga, setelah tujuan 2 ini tercapai, ingin meningkatkan pendapatan keluarga, larinya ke ekonomi juga gitu. Jadi dengan memanfaatkan pekarangan kan ibu-ibu ginilah, tidak harus ke pasar ya, atau sekarang kan suka ngelihat mobil-mobil sayuran berlalu lalang ya ke pedesaan masuk. Ibu jadi tidak ingin melihat ibu-ibu nongkrong pagi-pagi mau apa gitu kan. Ibu-ibu nongkrong itu nungguin apa sih, tukang sayur ya. Nah sekarang enggak. Jadi mindsetnya dirubah, ibu-ibu itu tidak nongkrong lagi, jadi nongkrongnya di depan rumah, tanaman, dan ketika ada tukang sayur bukan membeli, tetapi menjual. Itu harapan terakhirnya dari kami gitu. Ya seperti itu. Kita perlu sadari ya, untuk zaman sekarang itu hal-hal yang kayak gini tuh sangat nggak dihiraukan gitu, Bu. Banyak betul. Benar nggak sih? Iya betul mungkin banget. karena terlihat sepele mungkin Nah, ya. Padahal semuanya juga berangkat dari yang kecil ya, Bu. Dari yang kecil gitu karena kan. ini yang sepele ini kalau misalkan semuanya bergerak nih, kita bisa ekspor keluar juga. Betul bisa gitu. Dijual ke kota segala macam. Nah makanya ibu kalau dulu gitu personal, sekarang ibu menginginkan apa sih, Pohaga ini konsepnya kawasan. Jadi jadikan kawasan, satu RT itu menanam semua tanaman sehingga ketika satu panen secim gitu ya, jadi bisa dijual ke pasarnya juga banyak, jumlahnya banyak. Kalau dulu kan kalau dulu ibu kan awalnya hanya yang penting masyarakat, ibu-ibu terutama ibu-ibu mau memanfaatkan pekarangan. Yang penting mau aja dulu gitu kan. Ya kalau misalnya kita apa sih target kita terus-terusan dicecer, mungkin ibu-ibu juga wah sudah gimana, malas gitu ya. Jadi bertahap. Ini Desa Bojongsari, anak-anaknya semua tolong komentar ya nanti di sini di bawah ya. Perlu komentar nih. Ini harus wajib ya. Mindsetnya tuh harus sampai ke sini gitu. Iya betul. Siapa tuh gitu. ada yang belum sampai ke situ, ke sini gitu, Bu, gitu sama kayak ibu. Terus satu lagi. Revolusi masa depan. Iya, satu lagi
gini, sayuran yang ditanam oleh kita itu yakin higienis, karena organik. Ya, organiknya itu ya. Kalau adik-adik semua tahu kan, maksudnya yang namanya sayuran organik itu walaupun kecil tapi nilai jualnya sangat tinggi. Dan orang yang sudah paham akan gizi, mereka akan memburu mencari sayuran organik. Karena mereka tahu rumah sakit, Bu, bisa. Ya, itu. Nah, nih KWT yang sudah kami bina 4 KWT ya, yang sudah memanfaatkan pekarangan. Ini pasarnya kita para bidan yang ada di puskesmas tuh, rumah sakit Jampang Kulon. Mereka mencari sayurannya dari para KWT itu gitu. Kalau misalnya dari Ibu sendiri, apakah Ibu memfasilitasi untuk ke ranah itu gitu, misalkan jadi apa ya, menyediakan kan pasarnya. Iya betul. Kita kalau misalnya awalnya mempublikasikan kegiatan kami ya. Kami penyuluh Jampang Kulon gitu kan. Salah satu pembinaannya juga ke KWT tentang pemanfaatan gitu. Kita upload tuh gitu kan. Sekarang dunia IT yang luar biasa ya, digital ya. Ketika menjelang panen kita publikasikan lagi. Jadi kalau orang yang sudah paham akan gizi, akan sayuran yang higienis, mereka langsung kontak kita gitu. Jadi kita ambil gitu. Kalau pemasaran insya Allah tidak akan ini, malah kita keteteran ya untuk tidak akan sulit ya, karena emang fungsi apa dari si sayuran itu emang benar-benar. Dan masyarakatnya Pak udah paham akan sayuran yang bergizi gitu. Cuma merubah mindset mereka aja yang pemanfaatan pekarangannya yang masih kurang yang itu. Waktu, ya. Nah itu tugas kami mungkin di penyuluh ya. Tapi minta bantuan juga ya dari anak-anak muda gini. Karena Kado dengan aman kan deh. harus gitu kan gitu. Harus itu. Kemarin Bu, kemarin saya tuh lihat di YouTube gitu. Jadi sama kayak gini gitu, ibu-ibunya tuh petani-petaninya tuh dibantu oleh sama anak-anak muda, dipasarkan sampai ke bisa luar kota, luar Jawa, namanya itu Gobox. Jadi si Gobox ini tuh anak mudanya itu mengiklankan, memasarkan produk para petani di sana gitu. Betul. Per box besar-besar Itu anak muda kita harus berperan. Makanya Ibu juga kalau tadi Neng merinding mendengar Pohaga, sebenarnya Ibu juga merinding ketika di chat gitu. Saya ini dari Ruang Anak Desa. Kata Ibu, Ruang Anak Desa itu apa? Merinding sekali Ibu gitu ya, merinding dari atas sampai bawah. Ternyata ada anak Jampang Kulon yang peduli akan potensi Jampang Kulon. Karena zaman sekarang kalau tidak dipublikasikan nonsen, apalah gitulah. Apa sih Pohaga itu gitu kan gitu. Mungkin kalau misalkan itu kan cara kita berkomunikasi buat mereka tahu kan. Gitu. Makanya fungsi-fungsi ini ya. Ini nanti harus lahir anak ruang desa yang lain ya gitu. Gitu seperti itu. Kalau misalkan tidak adanya Pohaga, kita tahu hasil apa atau misalkan manfaat dari Pohaga ini apa gitu, kita tahu. Kalau misalkan tidak adanya Pohaga, apakah akan seperti apa gitu? Untuk masyarakatnya, mereka kalau tidak ada pembinaan dari Pohaga, mungkin hanya kemampuan mereka, pengetahuan mereka pekarangan untuk ditanam apa gitu aja. Jadi tidak ada nilai tambahnya gitu, mungkin seperti itu. Atau jangan-jangan hanya tanah doang, Bu. Mungkin hanya tanah doang, itu betul. Yang kalau dulu pasti inget ya, nggak kejamanan ya, karena sekarang zamannya gadget gitu ya. Kalau Ibu dulu halaman pekarangan itu lebih sering dipakai main karet sapintrong, galasin yang gitu ya, teman. Jadi mindset ibu-ibu yang sekarang milenial, termasuk ibu milenial gitu, menginginkan pekarangan itu sebagai wahana edukasi juga ke anak-anak, agrowisata juga. Jadi gini, quality time kan maksudnya gini, ibu-ibu sekarang kan banyak bekerja di luar ya, kayak ibu lah pulang sore gitu, hanya ada waktu Sabtu Minggu, itu pun kalau nggak ada pekerjaan. Jadi di halaman rumah itu kita gunakan sebagai itu, mengedukasi anak-anak kita, memperkenalkan dunia pertanian dari sejak dini, bermain tanah gitulah, seperti itu. Jadilah warga Cemara. Iya, keluarga Cemara, betul sekali. Nanti kapan-kapan ke rumah ibu ya. Ayo kita mainnya di rumah ibu ya. Mau break dulu, Bu. Break dulu. Break. Oke teman-teman, kita udah sing keras.
Oke teman-teman, kita sudah ngobrol banyak nih bareng tokoh yang perempuan yang pokoknya insya Allah ini menginspirasi banget, dan saya juga jadi malu nih kalau misalkan nggak bergerak lebih sebagai warga desa. Harus lebih. Iya betul Bu, menyadarkan Bu gitu. Nah jadi buat teman-teman yang mau support perkembangan barudak desa, kalian cukup lakukan pembelian t-shirt anak desa. Bisa apa? Dengan begitu program dari Ruang Anak Desa bisa lebih berkembang. Mau itu dari podcast, ngobrol dengan banyak orang yang bisa menginspirasi, dan melaksanakan program-program lainnya, Jelajah Desa dan PR Anak Desa. Nanti bisa promosiin kuliner segala macam. Pokoknya ya, kita anak desa bisa bergerak lebih daripada anak desa yang harus tinggal misalkan di desa. Enggak gitu deh. Oke, itu triknya. Oke, guys, dari tadi kita udah ngobrolin tentang Pohaga, kalian merinding nggak? Keren. Ibu Keren alhamdulillah banget banget sih ada Ibu. Oh, sama. Iya, gitu. Kalau kalian merinding berarti kita merinding berjamaah ya. Merinding berjamaah ya kita ya. Meriang. Kita cukup apa ya, terkesan dengan sosok ibu mau melakukan sesuatu untuk banyak untuk masyarakat gitu kan. Iya. Kita juga sama gitu Bu. Beberapa misi kita juga melakukan sesuatu untuk masyarakat gitu. Iya. Karena ya Bu, kita tuh potensi banget. Iya gitu, banget. Bu. Banyak potensi Jampang Kulon yang belum tergali. Mereka Iya, belum tahu. benar sekali. Apalagi ya, kalian tahu nggak, banyak anak desa yang pergi ke kota meninggalkan desanya karena hanya satu alasan, keterbatasan, dan tidak memiliki banyak ruang untuk mungkin bekerja ataupun melakukan sesuatu. Padahal kita bisa loh melakukan sesuatu gitu. Gini, kalau Iya misalkan lo beralasan di desa mah sulit berkembang, ya lo kembangin sendiri. Nah, itu betul. Iya, betul. Bener. Ya lo kembangin sendiri, mungkin itu tugas lo. Untuk di zaman sekarang tuh tidak ada sekat-sekat ini kan. Menurut lokasi segala macam. Nah, untuk dari beberapa tadi udah banyak lah lumayan ya kita. Tapi masih ada ini. Ada lagi nih, so coba. Satu lagi Bu. Ini nanti kalau misalkan udah berhasil Ibu ya, Iya. sayuran dan kita publikasikan dan ternyata desa-desa lain ngikutin. Iya, betul. Kira-kira bakalan jadi ada buat buah-buahan gak Bu? Soalnya agak seneng gitu sama buah-buahan. Mungkin gak Bu? Pekarangan kita Di ditanami buah-buahan. Bisa. Kan Bisa. sistemnya kalau dulu Ibu nanam buah itu harus di itu ya, lahan yang besar Iya, dan sebagainya. iya. Ada teknologi lagi kan, inovasi lagi. Jadi namanya tabula pot, tanaman buah dalam pot. Nah, itu yang pendek-pendek gitu ya. Iya. Kalau anak-anak nggak boleh stunting nih. Kalau tumbuhan semakin stunting, semakin kecil nilainya semakin mahal. Mahal. Oh, gitu. Ya, jadi kalau gitu anak-anak Iya. kecil enak dong ya Bu ya, tinggal Iya gitu ya. Jadi kebalikannya ya dari manusia gitu. Kalau stunting jelek, justru tanaman semakin stunting, semakin kecil semakin mahal. Gitu. Ada. Jadi Banyak juga ya. insya Allah ada ilmunya tentang itu kalau mau tanaman buah-buahan. kayak menantikan sih Bu untuk yang buah-buahan. Oke, siap gitu. Kita juga semoga bisa makin membantu memproduksi Mempromosikan. mempromosikan Kita gitu berperan kan. di digitalnya lah. Kita Oke, berperan di siap. digitalnya Oke. Iya. Kabar Makasih kabarin aja banget. Bu kalau udah banyak panen nih. Oke, siap. Pasari nih, dan pasarin. Oke, siap. Ya, ini. Panen perdana ya. Gitu. Bisa kita pasang packaging mungkin aja Iya, ke depannya gitu oke. kan. Bisa misalkan kita bantu support di desainnya. Oh iya benar. Iya. Karena jadi keingetan kesulitan kita juga, maksudnya bukan kesulitan, yang pembeda dengan luar itu gitu ya. Kita dalam kemasan masih sangat sederhana. Padahal kemasan itu kan yang dianggap biasa, padahal orang maksudnya semakin bagus kemasan kan nilai jualnya. Nah, kita perlu itu ya. Kalau dari Ruang Anak Desa ada memfasilitasi kami pembinaan ya ke kelompok wanita tani agar nilai jualnya lebih tinggi. Berarti next kita pembinaan ke sana gitu. Biar ya. kayak di Yomart Nah, gitu itu. kan, sayuran dan Jadi ada labelnya. jadi berkelas ya. Kebayang Gitu. nggak ada itu. Ada supermarket yang Iya, khusus betul. sayuran ini. Khusus sayuran, organik. Waduh, mantap gitu. banget sih. Asik, Ya, keren. Kebayang Keren nggak sih, sih? kebayang. Nah, itu. Gitu di desa. Berarti PR Ruang Anak Desa ya. Untuk merealisasikan itu, mewujudkan itu di Jampang Kulon kan ini ada galeri-galeri itu ya. Jadi Ibu sih impiannya di Jampang Kulon itu tidak hanya hasil pertaniannya aja, maksudnya bukan bentuk keringan gitu ya. Sayuran pun harus terini karena di sini
Ibu apa sih, satu desa wajib ada satu KWT, yaitu kelompok wanita tani itu, dan wajib bukan wajib, kita harus bisa merealisasikan tentang pohaga ini gitu. Jadi satu desa ada satu titik, nanti pemasaran ada galeri khusus sayuran organiknya gitu ya. Guys, please kalian dukung kita. Pohaga didukung, ruang anak desa juga didukung, karena kita bergerak bukan untuk diri kita sendiri loh, buat anak cucu kita ke depannya gitu kan. Minimal subscribe, share, komen gitu aja, atau enggak beli t-shirt langsung misalnya. Iya, betul. Gitu ya. Nah, mungkin Bu, dari bahasannya tadi kita tarik kesimpulan ya. Siapa nih yang mau menyimpulkan? Kalau semuanya aja. Iya. Kalau misalkan dari gue nih Oncin ya, mau menyimpulkan dari sosok ibunya aja. Pertama, ibu itu sebagai perempuan berpendidikan yang yang mandiri dan punya mimpi. Dan itu nilai 2 itu sangat bisa memberikan keseimbangan atas kemajuan suatu daerah atau misalkan suatu tanah. Dan peradaban gitu. Dan dengan kehadiran sosok ibu yang bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diri ibu, itu sangat berdampak buat generasi berikutnya. Jadi kesimpulan buat Oncin ya Bu ya, dan buat mungkin semua yang ngedengerin juga, ibu lanjutkan, ibu semangat. Ibu pokoknya semangat lah, pokoknya pasti jadi ibu tuh sulit gitu, tapi semangat, insya Allah kita bantu berperan dan hasilnya baik. Oke. Dari kesimpulannya apa ya? Aku pengen membahas tentang kemanusiaan ya. Kemanusiaan yang Ibu Ucu ini bergerak gitu. Apa ya? Dari hati gitu. Tadi ngomongin tentang dari hati. Apalagi hati yang keluar untuk masyarakat, untuk banyak orang. Tahu nggak kalian? Orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang membantu orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri loh. Maka dari itu, yuk kita bantu seluruhnya yang bergerak gitu. Untuk masyarakat mungkin ya, kalian juga kalau minimal kalau nggak mampu untuk bantu kita gitu, nggak bantu untuk masyarakat atau mungkin keluarga, untuk diri kalian sendiri aja. Gerak yuk, kita bergerak, kita butuh untuk bergerak loh. Kita harus punya mimpi, punya tujuan biar hidup kalian itu berjalan gitu, nggak stuck gitu. Gue mah nerimain aja kayak gini, jangan loh. Kalian itu punya diri yang spesial, pemberian dari Tuhan. Yuk gali-gali gitu kan. Itu aja sih, semangat untuk barudak desa aja. Mungkin kalau dari saya ini Bu, saya pribadi sebelumnya gitu ingin mengucapkan terima kasih mungkin. Terima kasih banyak karena apa ya? Karena inovasi ini gitu. Karena pergerakan ibu ini gitu. Karena apa ya? Mungkin kalau misalkan tidak adanya ini gitu, kesadaran masyarakat atau misalkan di lingkungan kita ini kurang terhadap ini tuh, dan dampaknya mungkin akan berbeda gitu. Tapi dengan adanya inovasi dari ibu, adanya pergerakan kemauan dari ibu Pohaga ini gitu, kita bisa memanfaatkan apa yang kita bisa gitu. Jadi apa ya? Terima kasih buat Bu Ucu. Berterima kasih. Iya, sama-sama. Ibu juga dapat ilmu Bu ini. Kebanggaan bagi ibu juga. Ya minimal Pohaga bisa dipublikasikan, tidak hanya di wilayah Jampang Kulon. Dan harapannya ya itu. Jadi setiap desa bisa seperti ini. Iya. Mudah-mudahan menginspirasi untuk semua dari hal yang kecil bisa bisa menjadi penopang ketahanan pangan keluarga itu, gitu ya. Mungkin untuk Ibu kita minta pesannya untuk barudak desa yang nonton kita, apapun itulah. Untuk barudak anak desa ya, anak desa seluruh negeri mungkin. Seluruh negeri, jangan intinya gini. Jangan malu menjadi seorang petani gitu. Justru kita harus bangga menjadi seorang petani, karena dari pertanianlah kita bisa hidup gitu. Dan dari pertanian juga bisa meningkatkan gizi ya gitu. Gizi anak-anak, kesehatan gitu. Jadi kita harus bangga. Ini saya orang desa gitu ya. Karena kenapa saya maksudnya harus bangga jadi orang petani, anak petani? Karena wilayah Pajampangan itu komoditasnya adalah pertanian. Daripada ke kota, kembangkan pertanian yang ada di Jampang Kulon. Gitu ya, anak-anak desa ya semua gitu. Makasih Bu. Oke, mungkin untuk people inspiring ini itu udah cukup ya, lumayan juga ilmunya banyak alhamdulillah. Inovasi Pohaganya keren. Pokoknya
kita mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Ucu Rohila telah memberikan waktunya kepada kita, memberikan inspirasi yang sangat luar biasa ini. Dan memberikan informasi tentang pohaganya gitu buat Oke, barudak. siap. Oke, gue Aak Gue Onci. Dan gue Dani. pamit. Salam barudak desa. Salam.